batasnya itu sekitar 5.000 sampai 10.000 ya. Kalau 1.000 watt gitu masih ada satu fase gitu, masih banyak lah. 2.000 watt masih ada, 3.000 masih ada. Kalau 5.000 watt itu sudah mulai dibuat 3 fase ya. Oh, keseimbangan tadi ya, kita sampai di keseimbangan ya. Jadi keseimbangan beban. Multifase seimbang. Jadi seimbang itu dari peralatannya sendiri, dari generator, dari trafonya, impedansinya ya, impedansi saluran itu harus dijaga seimbang sampai ke beban ya, dijaga seimbang. Nah, saya coba untuk berkomunikasi dengan kalian ya. Bagaimana menyeimbangkan beban? Bahwa PLN itu kan trafo distribusinya kan 3 fase. Ya. Di cabang-cabang pun dia 3 fase semua di cabang itu, di cabang lagi di cabang itu 3 fase pasti. Tapi kalau di luar negeri bisa saja yang lari ke satu daerah itu 1 fase saja. Karena kabelnya ngirit. Misalnya begitu. Kalau kebetulan di sistem PLN kita itu kabelnya percabangannya itu 3 fase. Sudah saya jelaskan ya, keseimbangan sistem itu dari pendansi peralatannya, trafo ya trafonya, generator ya generatornya, jangkarnya. Nah, kalau beban untuk menyeimbangkan gimana? Padahal kan kita tahu bahwa untuk langganan 1 fase itu kan masuk ke rumah si A, si B, si C kan gitu. Kan kita tidak bisa janjian dengan si A, si B. Aku nyalakan lampu 100 watt, kamu juga 100 watt, kan tidak bisa begitu. Siapa yang tahu? Bagaimana menyeimbangkan beban yang ada di jaringan distribusi tegangan rendah? Dan meskipun PLN berusaha untuk menyeimbangkan, tapi pada prakteknya bahwa beban di low voltage itu tidak pernah seimbang. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya? Keseimbangan beban dulu ya. Oke. Ini Mas. Bagaimana Pak? Kan gini kan, sistem kita itu kan interkoneksi. Generatornya kan bodi gede kan gitu. 3 fase harus dioperasikan secara seimbang. Generator itu harus menerima beban seimbang. Ya. Kalau misalkan 600 mega gitu, masing-masing kudu memikul 200 RST-nya ya, 200. Nah, itu bisa diperoleh kalau generatornya jangkarnya, impedansi jangkarnya harus seimbang, sama, persis plug RST-nya itu. Di transmisinya, itu jaringannya ditarik RST-nya supaya seimbang, itu ada proses transposisi. Dioper, R menjadi S menjadi T, T menjadi R. Dibolak-balik gitu transposisi. Nah, di jaringan distribusi nggak ada, karena tidak signifikan. Ya, meskipun ditarik. Nah, sekarang kalau di low voltage itu kan trafo distribusi itu kan pasti tidak seimbang. Bisa 30%, 40% ketidakseimbangannya. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan beban suplainya tetap seimbang meskipun bebannya tidak seimbang? Wih, caranya. Ngerti maksudnya ya? Gini loh, trafo distribusi di sini itu kan melayani rumah tangga kecil-kecil lah misalkan aja. Rumah tangga kecil-kecil. Ya, ada yang langganan 1.300, ada yang langganan 2.200. Nah, mereka memakainya itu kan ya nggak sama. Misalkan 2.200 di R, ya, yang 1.300 di S, yang 900 T, kan bisa jadi tidak sama. Kan berarti itu sampai naik ke atas nanti jadi tidak sama, tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, bahaya. Kenapa bahaya? Kalau jangkar itu menerima tidak seimbang, misalkan R-nya 200, ya, 200 mega, S-nya 100 mega,
T-nya 50 mega misalnya begitu. Nah itu kan generatornya getar itu, ya. Jadi apa namanya, rotornya itu habis ke R 120 derajat, kemudian memikul T misalkan begitu, RS terus T kan, jadi berat ringan berat, suaranya kencang, dan itu rotornya bisa pedot, itu bisa muntir, itu bunyinya keras. Nah ini nggak boleh, itu sampai dirasakan di atas nggak boleh. Makanya tadi saya jelaskan supaya apa namanya, meskipun beban di sini tidak sama, tapi harusnya di sistem jaringan aja dia harus tetap seimbang, ya, supaya generator di sini mendapatkan beban yang seimbang. Nah, bagaimana caranya, metodenya supaya bisa dirasakan oleh generator itu seimbang? Jadi PLN itu berusaha, misalkan bebannya di rumah saja, ya. Saya nggak ngomong pabrik yang besar-besar. Nanti saya cerita. Si A mendapatkan suplai dari R 2000 VA, ya. A, tetangga A, B, C, ya. Tapi mereka mendapatkan suplai dari R, S, T, masing-masing sama 2000 VA. Tetapi kan ada persoalan bahwa mereka tidak bisa janjian, saya nyalakan lampu ya 100 watt, kamu juga ya, kan tidak bisa begitu. Kan sakar PDW, ya, sehingga beban, meskipun PLN itu berusaha menyeimbangkan bebannya berdasarkan langganannya, bisa dia. Oh ini langganannya 2200, oh 1300, maka dibagi menjadi RST, dia bisa seimbang. Tapi pada saat pengoperasian tetap gak bisa seimbang. Nah, bagaimana supaya ketidakseimbangan di beban itu bisa dirasakan di dalam suatu sistem itu tetap seimbang? Apa sih ngerti? Ngantuk rek. Diskusi ayo. Kalau naik turu agak turu loh, harus gede rek. Ayo, enggak apa-apa, salah rek, jadi mahasiswa berani ngomong aja. Iya, coba. Tapping fasa, maksudnya kalian itu sudah ambil AST ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dasar-dasar begitu itu makanya saya ulangi loh. Kenapa kamu? Mestinya harusnya cepat. Tanpa disadari itu, apa namanya, ketika ada persoalan kan masih bingung kan. Tapi ngerti ya? Yang saya maksud pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini kamu ngerti kamu? Paham, Pak. Jawab, Pak. Paham ya, tapi jawabnya durung ya. Belum, Pak. Gak apa-apa, diskusiku. Lek kuliah itu ya salah itu gak apa-apa rek. Terus terang aja. Gitu. Untuk melatih keberanian itu harus berani ngomong. Tapi mestinya ya, kamu sudah lewat mata kuliah apa namanya? Apa ya sih? Dasar sistem tenaga di STL ya. Iya. Mata kuliah namanya di STL. Atau konversi energi apa? Lali saya. Saya lupa. Di STL mestinya. DSL, Pak. Ya, itu kan ada apa? Motor-motor, ada generator, ya. Nah, terus yang lebih itu lagi, mestinya di AST itu dasar ini sudah harus disampaikan. Cuman kan di AST itu kan targetnya nih ya, menghitung apa namanya, fluid flow, ya toh, sama short circuit ya. Iya, Pak. Iya. Nah, mestinya di load flow-nya itu kan ya untuk perhitungan yang mudah memang diasumsikan bahwa bebannya seimbang kan, udah toh? Iya, benar, Pak. Iya toh? Nah, Iya. tapi kenyataan prakteknya kan beban itu kan tidak bisa seimbang. Iya ini. Bagaimanakah itu?
Itu Mas. Terus mana? Ada lagi saya no Arya. Saya pengen naruh aku jumlah itu. 50 parsi penyang, ampun. Ngoreksi nih ngeluh. Oke. Berkaitan dengan pengoperasian. Kenyataannya itu bebannya itu tidak mungkin seimbang. Meskipun PLN berusaha menyeimbangkan beban. Ntar ya, kak tetes si mataku kok gatel. Ambil tetes mata. Pikiran sih. Nah. Ayo, bagaimana? Mbak Prita ya sama Mbak Prita. Tahu? Belum terlalu paham saya Pak, masih baca-baca lagi. Oh, dibaca. Gak bisa dibaca. Kuliahnya mari buyar. Ya, sama guyon. Kalau tatap muka saya bisa guyon, kalau gini sing konten aku gak bisa guyon aku. Mas Ari ya, mau ayo sing online. Enggak apa-apa, Rek. Salah itu enggak apa-apa. Tapi guyon-guyon itu saya paham, apa? Ya, tapi kan tahu kamu PLN itu mendistribusikan misalkan si A, B, C dibagi 2.200, ya, beban terpasangnya bisa seimbang. Tapi pengoperasiannya tidak seimbang. Nah di AST itu kan ada hubungan trafo, ya Y delta, delta Y, zigzag dan sebagainya. Itu yang pegang peranan penting di situ. Ya, itu seharusnya disampaikan bahwasannya untuk menyeimbangkan suplai di distribusi primernya 20 kV, ya maka primernya itu harus dihubungkan delta, sekundernya Y. Nah itu meskipun di sekundernya itu bebannya tidak seimbang, tapi yang ditarik, ya, yang ditarik di sumbernya itu tetap seimbang karena di delta tadi. Ya, kalau tidak seimbang itu kan ada arus selisih. IR ditambah IS ditambah IT, ada IN yang mengalir di netral, ya toh? Betul. Ya, Rek. Kalau RST-nya dibebani tidak seimbang, ya, IN, I yang mengalir di netral itu sama dengan IR ditambah IS ditambah IT. Maka totalnya itu akan mengalir di netral. Ya toh? Ya, iya. Iya, Pak. Nah, Benar, Ya Pak. benar. ya benar toh? Ya. Nah, IN itu akan mengalir di kumparan delta besarnya. Tapi dikonversikan ya. Jadi karena itu ada litan konversinya. A ya, ada konversi dari primer ke sekunder kan. Nah, itu besarnya arus yang mengalir itu di besarnya itu akan mengalir muter di deltanya. Jadi kalau bebannya kecil dia akan naruh arus lebih besar. Kalau besar akan naruh arus lebih kecil. Dia muter di situ. Sehingga yang ditarik arus dari primer itu tetap seimbang. Meskipun sekundernya yang terhubung Y tadi tidak seimbang. Ngerti kamu? Jadi kamu kan tidak paham kenapa kok sekarang gini ya, kapan kamu masang trafo YY? Kapan kamu masang delta Y? Tidak tahu kan? Tidak tahu Pak. Iya. Belum Pak.
Terus kamu ngitung. Kalau tidak diketanakan, ya, maka untuk menghitung gangguannya itu melayang. Jadi impedansinya 0. Tidak ada gangguan ketahanan, kan betul ya? Kan cuma itu aja kamu. Kalau delta Y, ya toh, yang tidak diketanakan maka akan melayang. Kaitannya dengan apa? Kaitannya kalau ada gangguan seri, ya, satu fase, antar fase, ya, ketana, ya, tidak seimbang. Nah, itu baru dihitung, baru rangkaian penggantinya, ya toh. Itu kan kalau delta Y itu baru kamu konversikan, kan gitu ya. Cuman itu aja yang kamu pinter, wes. Ya, tapi logikanya, proofnya tidak kamu pegang. Ya. Jadi kenapa? Di sini alasannya di sini ya. Trafo distribusi itu hubungan belitan trafonya itu pasti Y diketanahkan. Yang primernya terhubung delta. Kenapa? Ya, kayak Y diketanahkan. Kaitannya kenapa kok diketanahkan? Ketanahkannya apa? Langsung apa tidak langsung? Kan kamu tidak tahu itu. Ya. Nah, sekarang karena ini di wilayahnya distribusi saya jelaskan. Hubungan trafo distribusi ini Y delta Y, delta primer, Y-nya sekunder. Itu tujuannya Y-nya itu supaya bisa diambil satu fase dan 3 fase. Ya, Y-nya. Jadi kalau satu fase-nya diambil itu sudah 20, kalau 3 fase-nya dia berlangganan 380. Kabel yang masuk beda. Yang satu fase cuma 2 kawat, fase dan netral. Yang 3 fase maksudnya ya 4 kawat. 3 kawat fase dan 1 kawat netral. Itu. Kapan mulainya? Nah, itu kamu kan belum aplikasi atau belum menerapkan pengetahuannya. Jadi batasnya belum tahu. Kapan? Ya. Orang berlangganan 1 ampere itu 1 fase itu ya. Itu pembatasnya bisa 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 25 ampere. Itu kalau nggak salah masih bisa 30, di atasnya 25 itu breakernya yang ada itu 36. Iya, 36. Jadi sampai dengan 36 ampere itu langganan 1 fase itu masih dilayani sama PLN. Tapi lebih besar daripada itu, dia harus mengganti menjadi 3 fase. Gitu. Karena apa? Kalau dia berlangganan besar, 1 fase, nah itu untuk menyeimbangkannya PLN kesulitan. Maka supaya dia bisa seimbang, dia diberi langganan 3 fase. Jadi ada batasnya lah. Kalau 25 itu masih 1 fase, ya rumah tangga dengan berlangganan 25 ampere, itu masih dilayani lah sama PLN, masih bisa. Kenapa? Kok dia, karena kan instalasinya, kalau dia sudah di rumahnya sudah biasa 1 fase ya, tiba-tiba dia berlangganan lalu kemudian disuruh PLN berlangganan 3 fase. Oh ya instalasinya dia ya berubah. Ya, dia sendiri yang harus bagi RST di setiap rumahnya itu harus dibagi. Ya. Jadi gitu tuh keseimbangannya itu bagaimana supaya sistem itu bisa seimbang. Meskipun di sini dioperasikan tidak seimbang, maka pelakunya di sini harus terhubung Y delta. Primernya delta, Y-nya sekunderinya Y, maka beban yang tidak seimbang ini ya oleh primernya itu cuma diputar aja besarnya arus yang di lewat netral tadi diputar di deltanya saja, sehingga yang input yang ke delta itu atau E-line-nya yang diambil RST di jaringan 20 kV itu seimbang. Nah, cuman dibatasi ketidakseimbangan itu tidak boleh dari lebih sekian persen itu aja. Karena bagaimanapun juga jika tidak seimbang, maka rugi-rugi di trafonya juga akan meningkat. Gitu.
ngerti? Ngerti Pak. Ya, sayang sekali kalau offline bisa tak gambar no. Kalau ini harus tergantung yang apa yang ada di dalam sini. Cuman ya nantilah saya sambung lagi. Cuman ini pengantar saja. Itu yang mesti harus kamu pahami. Lah, kenapa Y-nya diketanakan? Kalau tidak diketanakan, kalau diketanakan ada risikonya. Ada kebocoran tegangan. Sehingga ketika kamu megang kulkas, megang bodinya yang logam, itu kadang tersengat listrik, sentuhan tidak langsung, gitu. Megang komputer desktop ya. Sekarang orang banyak menggunakan komputer dan bodinya plastik. Jadi itu tidak begitu. Tapi kadang setrika, mesin cuci itu terasa nyetrum. Pernah merasakan enggak itu? Pernah Pak. Ya. Lah itu nek gaji trafonya dari ketanakan kira-kira nyetrum enggak? Nyetrum Pak. Loh itu nek diketanakan nyetrum. Nek gaji ketanakan ya gak nyetrum. Kalau nyetrum itu kan kamu atasi dengan pakai sendal. Paling-paling jempolnya pakai sendal. Atau melayang di koset gitu. Ya toh? Karena bodimu dialiri listrik ya karena menginjak tanah. Nah, tegangan yang kamu sentuh itu berhubungan dengan tanah sehingga ada arus yang mengalir, makanya kamu kesetrum. Kenapa kok kesetrum ke tanah? Karena sistem trafonya itu diketanahkan. Bodinya bertegangan, dipegang, ya tanah tegangannya 0. Maka akan mengalir arus. Yang itu yang menyebabkan kesetrum. Nah, bagaimana kalau trafonya tidak diketanahkan? Ya nggak ada aliran, ya orangnya nggak kesetrum. Ngerti nggak kamu? Gak ngerti takono rek, ojo menengahi. Rugi kok. Saya masih bingung Pak. Masih bingung. Oke. Siapa itu? Ari? Mas Ari ya? Ilul Pak. Oh Ilul. Ya, Pak. Ilul. Kamu pernah kesetrum enggak ketika megang kulkas, megang komputer, atau megang peralatan listrik? Jadi sentuhan tidak langsung, bukan langsung ya? Tidak langsung. Pernah enggak? Pernah Pak. Pernah. Kenapa? Itu charger sih Pak, charger. Charger? Ya bisa jadi. Ya bisa jadi. Kesetrum. Ya. Terus apa yang kamu lakukan supaya tidak kesetrum? Saya lepas Pak. Oh iya, iya terang aja. Terangin kamu lepas, apa? Saya nggak pernah nyoba, ya apa mau dua elektro kan itu, rek. Nggak menginjak tanah Pak. Nah, nggak menginjak tanah kan, bener kan? Kenapa kok menginjak tanah kesetrum, terus nggak menginjak tanah? Artinya nggak menginjak tanah itu kan pakai sendal jepit yang dari karet. Nah, dari karet itu kan tahanannya ketika tangganya besar, kita blok, nggak ada arus mengalir dari bodi. Karena itu siapa? Aduh, Mohon maaf Pak, dengar enggak? tadi terputus Pak. Putus Pak. Oh iya, itu ada mana? Ada peringatan your internet connection gak kena. Apa namanya? Kan setrum, ya. Yang jawab tadi loh, melayang tidak menginjak tanah sopo. Firas. Saya Pak. Ya, Firas. Ya kan tidak menginjak tanah. Definisinya tidak menginjak tanah itu apa?
Masa kok ini bisa melayang? Kon lak si urip lah, durung mati kan. Iya, Pak. Iya. Nah iya, nggak menginjak tanah itu artinya sandalan. Nah, pakai sandal itu impedansinya besar, tanahnya besar. Sehingga arus yang mengalir di bodi kita, badan kita itu diblok sama sandal. Karena tanahnya tinggi, tidak mengalir, tidak kesetrum. Kan sudah. Ya. Jadi kesetrum tadi, ada sentuhan tidak langsung. Kalau sentuhan langsung itu artinya begini. Bagian live, bagian yang hidup, bagian yang menyalakan listrik, yaitu fast dan netral, itu kon cekel. Itu kon setrum itu namanya sentuhan langsung. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Nah, sentuhan tidak langsung itu adalah pegang bodinya, bukan bagian yang aktif. Tapi kesetrum. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya. Yang lain. Yang lain tidak apa-apa, orang diskusi. Ngerti ya? Nah, ketika kamu tidak menyentuh tanah, itu kan dalam artian misalkan duduk di kursinya dari kayu, kan ada pendansi atau tahanan yang cukup besar, sehingga arus yang mengalir tadi, yang bisa kamu rasakan kamu kesetrum, itu diblok sama tahanan ini. Nah, berarti apa? Berarti yang menyebabkan kamu kesetrum itu adalah kamu menginjak tanah. Nah, kenapa kok menginjak tanah kesetrum? Karena trafonya tadi, Y-nya, secondary trafo, Y-nya itu diketanahkan. Maka tanah itu terhubung dengan sistem, makanya disebut sistem pentanahan. Sistemnya yang diketanahkan, atau nanti ada instalasi yang diketanahkan. Jadi rumahmu itu buat grounding sendiri. Tapi kalau trafo yang diketanahkan itu namanya sistem. Nah, karena diketanahkan itu makanya terhubung. Maka kalau ada kebocoran tegangan, kamu bisa kesetrum kalau menginjak tanah. Dan cara mengatasinya itu adalah pakai sendal. Wes, paham? Paham, Pak. Ya. Mbak. Oke. Nah, bagaimana kalau Y-nya tidak diketanahkan? Melayang. Kan enak gak kesetrum. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus enaknya diketanahkan apa tidak diketanahkan? Diketanahkan kayaknya, Pak. Kayaknya nggak apa. Kenapa tetap diketanahkan padahal kan kesetrum? Mungkin kalau diketanahkan tuh arus yang melewati tubuh kita tuh bakal lebih kecil daripada ketika tanpa diketanahkan gitu. Loh, yo, nek gak diketanahkan malah nggak melewati arus karena nggak berhubungan. Ya, ini ya, salah satu contoh. Burung kalau hinggap di kawat 20 kV, kesetrum nggak? Enggak, Pak. Enggak, kenapa? Di satu fase saja, Pak. Nah, iya kan ada beda potensial toh. Tidak ada penghubungnya. Jadi nggak akan mengalir. Harusnya nggak akan mengalir kan gitu. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kalau tidak diketanahkan, ya masa kon pegang ya gak kesetrum. Gitu loh. Karena masa tegangan nih, tetapi tidak ada yang menghantarkan ke potensial yang lain, ya gak kesetrum. Makanya kalau tidak diketanahkan, ya kemungkinan besar tidak kesetrum. Ngerti? Nah ya, gak diketanahkan malah gak kesetrum. Artinya gak kesetrum itu gak ada arus yang mengalir. Tapi kenapa kok PLN itu kok diketanahkan? Lebih aman, Pak. Amannya apa? Aman teko apa? Gangguan kayak petir. Gangguan. Hah? Ya gangguan dikejar lagi. Gangguan apa yang aman itu? Padahal yang saya sampaikan tadi ya gangguan, kesetrum, gangguan atau gangguan apa? Sentuhan tidak langsung. Diketanahkan, tidak diketanahkan. Iya, tapi PLN tetap diketanahkan. Seret.
saya cuma mengganggu pikiran kamu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada fenomena orang itu tersengat listrik dengan sentuhan tidak langsung. Bisa kesetrum. Nah, kenapa bisa kesetrum itu? Karena trafonya diketanakan. Kan itu toh. Nah, tak kayak solusi sekarang. Lah, berarti kan nggak usah diketanakan aja. Enak kalau apa namanya ada kebocoran dan sebagainya itu gak kesetrum karena tidak ada aliran ke tanah kan. Pertanyaan, lu kena apa PLN itu kok apa namanya diketanahkan trafonya? Pasti ada alasan yang mungkin lain. kalau tidak diketanahkan nanti bebannya jadi tidak seimbang, Pak. Harus bocor. Iya, iya. Nah, itu jawaban yang tepat itu. Kenapa? Tadi ya, jawabannya itu begini. Nanti cari referensinya sendiri ya. Untuk sementara, ayo golek no referensinya juga itu. Tak buat tugas ya kak. Minggu depan. Kan kalau tidak seimbang itu kan ada arus yang mengalir di netral kan gitu ya. Iya. Ya betul loh. Kalau seimbang, Pak, netral sama dengan berapa? Kalau seimbang di netral 0 arusnya. 0 arusnya. Kan gitu ya. Kalau ada arus yang mengalir di netral, dikalikan dengan impedansi netral, berarti kan netralnya bertegangan. Iya, Pak. Iya, benar. Ya toh? Iya. Kalau netralnya bertegangan, itu tegangan satu fasnya itu kan bisa menceng. Kan bergeser. Jadi titiknya, kalau kamu membuat segitiga seimbang, ya, di titik awalnya itu sama dengan 0. Ya toh? Maka ketika netralnya bertegangan, itu kan titiknya bergeser. Nah, bergeser, kamu tarik garis ke R, S, dan T. Itu ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang rendah, yang kecil, kan gitu. Betul nggak? Betul, Pak. Hah? Iya, Pak. Betul. Iya. Betul. Nah, itulah alasannya PLN supaya tegangan yang sampai ke pelanggan itu tetap apa namanya tidak bergeser, maka netralnya diketanahkan. Kalau diketanahkan, dia bertegangan, tetapi karena satu node dengan tanah, dia balik geser lagi ke 0 lagi. Ngerti maksudnya? Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ya Muhammad siapa ini? Muhammad Haikal, Pak. Ya, Eka. Jadi kan tadi kan alasannya dia menggunakan netral untuk memperbaiki yang ketidaksetimbangan, Pak ya. Tapi juga Iya. tadi penggunaan delta itu juga untuk memperbaiki ketidakseimbangan. Itu kenapa harus pakai dua-duanya, Pak? Kenapa kalau misalnya kita udah menetralkan itu bukannya udah oke, Pak? Tanpa perlu menggunakan hubungan Y delta. Bagaimana tuh, Pak? Itu beda maksud. Kalau delta Y itu tetap bahwasannya dia menyeimbangkan sisi supply-nya ya, di arus bebannya. Di sisi arus bebannya tetap ditarik dia seimbang. Tapi kalau yang tadi arus bocor itu ya. Nah, ketika netral itu bertegangan, kalau kamu gambar apa namanya garis RST ya, yang berbeda 120 derajat, kamu taruh apa namanya garis ya ke sumbu-sumbu yang lain ke RST, kan ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Di mana pun titik itu. Ya, artinya apa? Itu tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Untuk arus beban di R yang besar, drop tegangannya tinggi, maka jatuh tegangan di rumah itu jadi rendah. Yang nggak ada bebannya, maka dia akan drop tegangannya akan tinggi. Apa namanya nggak ada, maka dia tegangannya akan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, supaya meskipun beban di RST itu tidak seimbang, tegangan masing-masing outputnya ST-nya tetap seimbang, itu perlu diketanahkan. Supaya apa? Netralnya tidak bergeser. Netralnya tetap di titik 0 itu. Nah, titik 0-nya apa? Bumi diketanahkan.
Jadi kasusnya beda. Untuk Y delta itu untuk menyeimbangkan beban, ya toh? Menyeimbangkan beban arus bebannya. Tapi kalau diketenakan, menyeimbangkan suplai tegangannya. Siapa yang tanya tadi? Saya, Pak. Paham? Hekal. Paham, Hekal? Bentar, Pak. Berarti dari penjelasan Bapak yang Y delta itu buat arusnya, sedangkan yang Seimbang. itu buat tegangan dan sudut fasanya gitu, Pak. Iya, tegangan RST-nya supaya seimbang, tetap 220 atau tetap 380. Ngerti? Paham, Pak? Iya, beda. Ya. Jadi arus netralnya yang mengalir di delta itu nanti arus. Jadi kalau dikonversikan, arus mengalir di Y itu kan tidak seimbang, maka ada arus mengalir di netral. Nah, kalau dikonversikan dengan perbandingan tegangannya, maka kan yang mengalir kan lebih kecil di primernya. Nah, arus itu mengalir muter di kumparan deltanya, sehingga arus yang ditarik dari line, dari sumber, dari gardu induk tetap sama, meskipun arus sisi sekundernya itu, arus bebannya itu tidak seimbang. Itu untuk menyeimbangkan agar meskipun di sekundernya itu tidak seimbang, tetapi arus yang ditarik di sisi primernya seimbang. Makanya hubungannya Y delta. Nah, sekarang fenomena tegangan, ketika ada arus beban yang besar, ya, maka terjadi tidak seimbang, maka ada arus mengalir di IN tegangannya. Nah, di IN itu kalau ada impedansi IN-nya, maka netralnya bertegangan, bergeser, ya. Jadi netralnya itu Y gitu ya, kamu ambil Y, tengah-tengah titik itu, kamu tarik keluar. Nah, kamu tarik garis lagi ke RST, lola menceng mesti. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Sehingga konsumen itu mendapatkan, dengan ketidakseimbangan itu, konsumen akhirnya mendapatkan tegangan yang macam-macam. Ya, ada yang lebih tinggi dari 220, ada yang lebih rendah dari 220. Disebabkan karena fenomena apa? Disebabkan karena fenomena itu tadi, bahwa tegangan yang ada di beban itu adalah tegangan sumber dikurangi drop tegangan. Nah, yang menggunakan arus beban besar, maka drop tegangannya tinggi. Nah, drop tegangan tinggi, maka tegangan yang sampai di beban itu menjadi rendah. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi kan gitu. Nah, supaya netralnya tidak bertegangan, ya dinolkan. Bagaimana cara menolkan? Ya dimasukkan ke bumi, maka dia akan menjadi nol lagi, sehingga RST-nya menjadi seimbang. Nah, itu tujuannya. Happy? Paham, Pak? Paham, Pak. Ya, gak paham tak kalau masih paham. Gitu. Ya, mestinya di AST dijelaskan. Gitu. Nah, itu teorinya hampir sama ketika mungkin Pak Seno atau siapa gitu yang di sistem gitu ya. Itu menjelaskan arus urutan ya. Arus urutan 0, urutan 1, 0, urutan 2 itu kan dari yang tidak seimbang gitu toh. Terus akhirnya menjadi urutan positif itu seimbang. Ya. Ada yang teorinya menunjukkan seperti begitu, dengan urutan putarannya yang sama dengan aktif, terus negatif itu urutannya berlawanan. Kalau urutan 0 itu ternyata arahnya sama kan gitu ya, dengan menggunakan arus urutan itu seperti begitu. Itu pinter, orang-orang pinter itu bisa menguraikan seperti itu. Tapi logikanya ya seperti tadi, Y delta ada arus yang mengalir di netral, itu
besarnya arus itu akan mengalir muter di deltanya, ya, menyeimbangkan flux di sisi sekundernya, sehingga arus yang ditarik dari primernya itu tadi tetap seimbang, meskipun di deltanya tidak seimbang. Nah, tetapi ketidakseimbangan yang menyebabkan adanya rugi-rugi arus yang berputar ini akan menyebabkan panas, sehingga trafo yang dibebani dengan beban tidak seimbang itu cenderung panas. Itu. Tapi yang ditarik di sisi primer sama, misalkan 100 ampere ya 100 ampere semua. Yang di RST ada yang 600, ada yang 400, ada yang 800, misalkan begitu. Misalnya ya. Itu seperti itu. Ya. Nah, persoalan tegangannya beda lagi. Nah, ketika disentuh, karena bodinya bertegangan, ya toh, karena ditekankan, ya, makanya nyetrum. Akhirnya begitu. Netralnya tidak akan selisih banyak. Netralnya itu akan selisih tapi kecil, karena ditarik lagi, ya, ditarik lagi ketika diketanahkan, dia meskipun dia sudah bergeser, tapi dengan diketanahkan itu dikembalikan lagi posisinya, sehingga vektor RST-nya itu menjadi tegangannya itu menjadi sama lagi. Jadi kalau kamu menggambar vektor tegangan, ya, Y, vektor Y itu kalau titik nolnya kamu geser, terus kamu tarik ke RST-nya, nah itu kan ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Nah, kenapa kok ada yang pendek atau tegangannya turun? Ya karena drop tegangannya dia besar. Kenapa drop tegangannya besar? Di fase itu bebannya besar. Maka kan gitu toh, drop tegangan itu kan sama dengan tegangan sumber dikurangi tegangan jaringan, maka itu sama dengan tegangan beban. Nah, kalau di jaringannya besar, maka bebannya kan kecil. Tegangan sumbernya kan sama pasti, karena sistemnya seimbang. Gara-gara tidak seimbang itu, ya karena bebannya tidak seimbang, arusnya tidak seimbang. Arus tidak seimbang, ada arus yang mengalir di netral, ya toh, begitu. Nah, kalau diketanahkan, ya sistem diketanahkan, maka kalau ada bocoran tegangan, akhirnya ini menjadi tanahnya menjadi nol. Nah, ini kesetrum, gitu. Cuman itu aja. Kalau diketanahkan itu jadi nyetrum. Nah, kalau tidak diketanahkan, tanahnya tidak ada hubungan nolnya, melayang dia. Ya sudah melayang, ya gak kesetrum. Paham? Ya. Oleh karena itu, untuk tingkat keamanannya, karena ada leakage current, ya, maka ada pengaman ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi kalau ada yang kesetrum, jadi misalkan itu bisa kesetrum seperti begini ya, di hotel atau di tempat umum ya seperti hotel itu kan ada kamar mandinya. Kamar mandi bintang 5 itu kan ada pemanas airnya. Pemanas airnya itu kan air yang base. Orang bisa kesetrum ya. Kalau keadaan kering, itu tegangannya mungkin, jadi tegangan bocornya mencapai 60 volt, orang itu baru kesetrum. Tapi dalam keadaan basah, 25 volt sudah kesetrum. Maka di daerah basah, pemanas dengan menggunakan listrik, itu sebaiknya harus menggunakan LCB. Nah, kalau tidak menggunakan LCB, sistem diketanahkan, ya toh, maka ketika terjadi kebocoran arus, orangnya bisa kesetrum dan dia bisa meninggal. Dan itu sering terjadi kasusnya itu.
Jadi kalau di kamar mandinya hotel itu jangan sampai, pokoknya di public area jangan sampai orang kesetrum mati, wis perusahaannya ditutup, Rek. Gitu. Perusahaannya ditutup karena ada yang meninggal. Supaya tidak meninggal apa? Dikasih LCD. Begitu diketahui ada arus bocor langsung trip gitu kan. Jebret. Ngerti? Pak. Ngerti ya? Nah, sekarang begini. Sekarang di ICU. ICU itu di mana? Siapa sih ngerti? Rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Ya toh? Di rumah sakit ada orang menggunakan kasus COVID. Pernapasan buatan itu apa? Ventilator. Ventilator. Nah, ventilator kan butuh listrik. Bocor. Ventilatornya mandek. Orangnya ya berhenti. Iya. Ngerti? Nah, maka di rumah sakit itu kalau ada arus bocor, dia tidak diizinkan ada arus bocor. Oleh karena itu, dia harus dibuat melayang, tidak berhubungan dengan tanah. Bagaimana supaya dia tidak berhubungan dengan tanah? Tahu caranya kamu? Ayo jawaban, Wes. Netralnya nyambung ke tanah, Pak. Apa? Netralnya tidak tersambung ke tanah. Nah ya kan tadi saya jelaskan, kalau di hotel itu menggunakan sistem PLN biasa, maka kalau terjadi kebocoran arus, ya toh, supaya orangnya nggak mati dikasih LCB. Tapi kalau dikasih LCB, CB-nya berikutnya mati, suplainya kan mati, jebret kan gitu ya. Lah, tapi itu kalau terjadi di rumah sakit ICU orangnya pakai ventilator, pakai LCB. Kalau ada kebocoran arus terus jeblek CB-nya, jebret, ventilator mati, orangnya ikut mati kan ngono toh. Iya, Pak. Nah, supaya gak mati ya apa? Kan jadi wong listrik itu makanya nek praktek iki kudu jelas, kudu ngerti. Ayo jawaban sih, tak ngopi. Ada Ya, Pak, penyimpanan nomor tenaga, berapa? Pak. Alison ya. Penyimpanan tenaga, Pak. Apa? Penyimpanan tenaga listrik. Bukan jawabannya itu. Sudah saya jawab dalam podcast. Ayo. Tidak apa-apa, Edison. Oke, terima kasih. Yang lain, aku tidak marah-marah kalau ada orang salah. Dan saya tertawa memang saya dulu jadi mahasiswa ya gitu. Artinya yo levelnya bodoh lah kayak Son jawab. Tapi senang kalau ada orang jawab. Tidak usah khawatir lah. Salah itu tidak apa-apa. Selamat jadi mahasiswa. Sebab kalau bertanya ke saya, di saat kamu sudah lulus bayar kon, ya, nah kebetulan masih jadi mahasiswa, nah, tanya kan tidak bayar. Kenapa harus bayar? Lu banyak mahasiswa saya yang di luar manggil saya itu, ya toh, dijadikan personal terus kemudian pendapat saya dijadikan acuan. Terus saya sebagai apa di instansi itu kan bukan apa-apa kan nggak bisa diterima. Yang bisa diterima kalau sebagai tenaga ahli kan. Nah, ketika ditanya sebagai tenaga ahli kan harus dibayar minimal ada uang transport kan gitu. Nah sekarang mumpung kamu nggak pakai transport, nggak pakai apa kan gratis. Tanya gitu. Itu. Ya, ayo. Apa lagi saya tadi pertanyaan sampai lali. Ya di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit pakai LSCB, terus kemudian harus bocor, orangnya terjadi senggolan arus bocor, terus LSCB-nya nge-thread. Listriknya mati, ventilatornya mati, orangnya ikut mati. Bagaimana caranya supaya orang itu tidak mati? Pakai UPS, Pak. Hah? Gak iso. Sama kasusnya itu sama. Tidak usah Jadi diketenakan, Pak. Tidak usah Iya. diketenakan. Hah? Tidak usah diketenakan. Iya lah apa caranya? Nek gak usah diketenakan, nek sak rumah sakit dan diketenakan.
Caranya itu dia pasang trafo. Jadi misalkan ICU itu butuh kecil aja, satu fase. Dia masang trafo pemisah 1:1. Primernya 220, sekundernya 220. Rangkaiannya terpisah dan tidak diketanahkan. Nah itu loh baru. Hanya sistem di ICU saja yang tidak diketanahkan. Jadi kalau terjadi kebocoran arus, itu melalui fasanya lagi dideteksi. Jadi sistem itu mendeteksi. Oh ini ada kebocoran arus, hanya memberikan alarm saja. Tapi tidak mengaktifkan breaker. Ngerti ya? Nah bagaimana membuat melayang? Masang trafo 1:1, trafo memisah. Kalau 3 fase dipasang 3 fase, tapi tidak diketanahkan. Ya. Kalau 3 fase misalnya Y ketemu Y. Tapi tidak diketanahkan. Ngerti? Nah, kalau sistemnya melayang, ya orang pasti tidak kesetrum. Karena tanahnya tidak berhubungan secara langsung. Kembali lagi ke kawat yang asalnya. Kawat fasanya itu. Paham? Mbak. Aku tidak dengarkan kamu ketawa. Naik ke offline itu ketawa. Makanya senang, saya rindu. Saya kangen sama offline. Bisa diskusi, bisa ngobrol gitu. Kalau ini kamu tutup, mereka tutup. Waduh, ada bayi, di tempat saya ada bayi nih, kebetulan bayinya tidur. Kalau bayinya bangun, panggil-panggil saya yang ganggu. Ya, gitu. Sekarang paham ya, bahwa trafo itu ada delta Y, ada zigzag, ya itu beberapa kasus sudah saya jelaskan. Kenapa diketanahkan, kenapa tidak, gitu ya. Nambah ya pengetahuannya ya. Nah, sekarang di dunia modern itu berbeda lagi, kebutuhannya semakin kompleks, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di dalam pembangkit, bahwasanya energi listrik itu energi sekunder dikonversikan dari energi primer. Ada yang tidak terbarukan kan gitu. Nah, sumbernya semakin menipis. Oleh karena itu kita harus mencari alternatif, ya, di-connect dengan yang renewable. Ya, tenaga angin, tenaga matahari terutama di Indonesia. Maka biasanya di sini ada ini DSG, distributed generator. Ya, menggunakan photovoltaic power supply di sini. Menarik ini. Sehingga dia bisa dipasang ya. Di low voltage 220 bisa, di low voltage 380 bisa, di jaringan bisa, terus sampai ke ini ke gardu induk juga bisa, ya. Jadi distribusi generator itu bisa 1 mega, 100 kW sampai 100 mega langsung bisa di jaringan. Yang kecil-kecil di bawah 100 kW itu masuk di rumah. Ya, bisa juga sampai 25 megawatt. Ini menarik ini ya. Yang disebut dengan distributed generator. Nah, di dalam aliran dayanya itu pasti akan berubah, ya toh? Ada aliran daya ke sini, ada aliran daya ke sini, ada aliran daya ke sana, misalnya gitu ya. Sehingga aliran daya sini juga berubah. Sehingga dalam studi aliran daya, short circuitnya dan sebagainya itu perlu perlu kajian lagi, sehingga itu bisa menjadikan bahan tugas akhir baik di suplai DSG-nya ya. Jadi ada produk-produk yang satu fase low voltage ya, low voltage. Ini bisa per rumah-rumah. Rumah padahal satu fase ya. Nah, ketika di perkantoran di 3 fase, yang canggih itu inverter satu fase itu kalau di-connect ya, dia itu bisa secara otomatis sinkron pertama ya. Yang kedua, dia otomatis bisa dipasang 3 fase. Jadi ada inverter 3 dipasang tuh RST, tinggal masukkan program berbeda 120 derajat. Nah, itu langsung bisa sinkron 3 fase. Ini canggih. Ya, sekarang ini menjadi
kajian gitu. Banyak kajian. Saya banyak masang di instansi-instansi pemerintah merencanakan ya untuk mengurangi tagihan listrik PLN. Jadi dengan alternatif pemasangan ini, maka sumber di sini bisa kita kurangi pemakaian. Gitu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Saya tanya, Ya, monggo. itu kan bapaknya bilang tadi kalau pakai distributed generator Pak ya, bisa pakai PV atau yang renewable Iya. gitu Pak ya. Iya. Nah itu efeknya untuk ke PLN gimana Pak? Ya pasti mengurangi lah kebutuhan dari PLN-nya. Tergantung ya. Jadi kalau misalkan harusnya ada regulasi dari pemerintah ya, tergantung sih. Tapi sekarang belum. Yang sekarang itu memang ada, cuman tidak menguntungkan. Maksudnya begini. Kalau kita memasang ini ya, dan harus lapor dengan PLN, kita mau menjual ke PLN gitu ya, maka meterannya itu jadi meteran ekspor impor. Cuman permasalahannya adalah ketika kita memproduksi langsung harus dikirim ke PLN, dan ketika pakai ya kita dianggap konsumen sama PLN. Nah itu ekspor impor dan pada akhir bulan nanti dipertimbangkan. Jadi produksi kita sama pembelian kita, nah, cuman ada selisih harga. Kalau kita menjadi konsumen untuk langganan sekarang, itu tarifnya sekitar 1.460 misalkan ya, 1.400 atau 1.500 gampangnya begitu. Tapi kalau PLN beli, itu di 700, nah, gitu, hampir 50%. Nah itu ada selisih memang. Tapi kalau kita misalkan pakai, tidak melalui meterannya PLN, langsung kita pakai. Jadi misalkan kalau kebutuhannya 1 mega, terus kita hanya bisa membangkitkan 100, langsung ditelan oleh beban itu. Ya pemakaiannya dari PLN ya tinggal 900, langsung mengurangi. Gitu Mas. Apa yang tadi tanya? Baik Pak. Untuk kestabilan dan lain-lain tidak ada Pak ya? Kestabilan? Ya tentu saja ada ya. Jadi misalnya begini, biasanya narik dari PLN 100, tapi disediakan oleh self ya, self generatingnya itu harusnya 80, ngambilnya dari PLN 20. Ya tergantung dari beban itu kan sudah seperti itu. Seperti tadi interkoneksi tadi loh Mas. Jadi kan tegangannya paling enggak sudah diperbaiki kan. Ya. Cuman ada bedanya. Kalau grid connected menggunakan inverter itu biasanya ketika ibunya mati, PLN-nya mati, maka inverter itu harus mati, nggak boleh nyuplai. Tapi kalau sistemnya seperti UPS, nggak boleh bareng. Kalau PLN mati, baru bisa dipakai. Seperti saat sekarang ini saya menggunakan UPS, saya menggunakan inverter. Jadi dulu waktu saya backup rumah saya itu menggunakan generator yang kecil-kecil, suaranya mengganggu tetangga. Tapi sekarang saya pakai AC aja. Saya nyalakan AC, nyalakan apa rumah, itu semua bisa nyala, nggak masalah. Cuman sistemnya UPS, gitu. Jadi tidak boleh bareng. Gitu. Itu ya, itu aja yang perlu diketahui aja. Baik Pak, terima kasih. Iya, jadi kalau on grid, itu kalau gridnya hilang, inverter itu harus tidak bekerja. Ya. Tapi kalau off grid, begitu gridnya jalan, ya off dia. Nggak boleh masuk. Gitu. Inverter itu sistemnya ada 2. Ada yang sistem seperti UPS, ada sistem yang integrated, atau apa istilahnya? On grid. Ya on grid system sama off grid system gitu. Tapi mengenai short circuitnya bagaimana kalau sistemnya seperti ini? Kalau tadi load flow-nya ya, load flow-nya bisa arahnya bisa macam-macam karena ini ada 1, 2, 3, 4 sumber, maka dia bisa macam-macam. Ini larinya ke sini saja, tidak lari
ini lari ke sini, lari ke sana, ini lari ke sana. Kalau secara aliran daya bisa mondar-mandir ini, ya. Tapi kalau short circuit bagaimana? Tapi kalau ini generator ya beda lagi. Kenapa? Karena inverter itu begitu ada gangguan, ya langsung off dia, tidak memberikan kontribusi. Maka harus gangguannya tetap sumbernya dari atas. Ya, kalau sumbernya dua, dari sini ada, nah itu jadinya susah. Selama inverter tidak ada masalah. Short circuit ya tetap tidak ada perubahan. Oke, ada pertanyaan? Sampai kuliah jam berapa ini? Senin 12.50. Ya, ayo tanya. Terkait tadi sih Pak, saya masih yang diketenakan sama yang tidak diketenakan. Ya. Saya tanyakan, ketika trafonya itu tidak diketenakan, kemudian ada arus bocor yang melewati bodi peralatan. Iya. Terus kita sentuh kan juga bisa menyebabkan kesetrum apa enggak? Karena itu kan sebenarnya kan tidak diketenakan, tapi tadi kan menyentuh bodi terus kita sentuh bodinya gitu. Iya. Bentar ya, saya tak jawab PC tadi. Ada telepon saya. Halo. Halo, siapa tadi? Ilul ya? Iya Pak. Ya. Ini Lul, arus mengalir itu kan ada dua kawat. Ya, fast, netral. Dia akan mengalir, beban itu akan mengalir dari kawat fast ke netral. Kan ada ya, Lul ya? Iya. Nah, sekarang kalau satu kawatnya nggak ada, kira-kira selewat nggak? Nggak bisa Pak. Nah, nggak bisa. Nah, sekarang kalau tidak diketenakan, apa dia bisa lari ke tanah? Misal dari itu Pak, kan kayak dari hambatan di peralatannya itu terus dia tuh bocor ke bodinya gitu loh Pak. Nah iya, kalau orang yang nyetrum sentuhan tidak langsung tadi itu kan larinya ke tanah, tak Lul? Iya Pak. Iya, nah sekarang gampangnya jawabannya itu gini, gak perlu impedansi. Nek si jikawat gak ono, tanahnya tidak diadakan gitu, kira-kira mengalir enggak? Tidak sih Pak. Nah iya, kenapa itu kok ada tanahnya? Karena netralnya diketanahkan, maka dia tanah itu menjadi potensial, nol. Potensialnya menjadi nol. Kalau tidak ketanahkan, ya gak ada potensialin tanah itu tadi. Ya itu yang dimaksud. Betul. Guys ngerti? Izin bertanya Pak. Iya, siapa ini? Ilul. Lutfi Pak. Lutfi. Oh ya, Lutfi silakan. Tadi kan kalau semisal apa ya Pak? Kalau semisal tadi menyangkut yang Ilul tadi Pak, kalau bodinya itu kita sentuh langsung dan kita itu sebagai kayak apa ya Pak? Penghubung antara bodi itu dengan tanah itu Pak. Jadi kita nggak pakai. Oke, ya itu jadi pengamannya itu adalah diketanahkan, bodinya diketanahkan. Kenapa bodi diketanahkan itu menjadi solusi? Karena impedansinya lebih kecil dari badan kita. Kalau ada paralel, arus itu akan melalui impedansi yang lebih kecil. Maka impedansi petanahan itu harus kecil. Kalau kecil, ya dia langsung ke tanah, tapi tetap bocor. Ngerti? Oh, iya Pak. Berarti ya, untuk tidak ke tanah karena impedansi badanmu lebih besar daripada impedansi petanahan. Lah itu salah satu solusinya gitu. Pak, izin bertanya Pak. Ya, sampai ini Haikal. Iya, Haikal Pak. Oke. Tadi kan kalau misalnya trafonya kita ketanahkan, ketika ada kita megang sesuatu yang ada arusnya atau berpotensi, bisa dibilang kayak
bakal terjadi rangkaian tertutup dan ada aliran arus yang mengalir melalui tubuh kita lah. Terus Kalau kayak gitu, kalau misalnya kita tidak memegang suatu yang berpotensi gitu, berarti grounding di transformer itu tidak akan pernah dilewati oleh arus dong, Pak. tuh, itu kan tidak melewati sesuatu itu, misalkan saja pakai sendal. Kenapa pakai sendal? Karena impedans sendal besar kan gitu ya, di blok. Iya, Pak. Kan nggak lewat. Ya, enggak, maksud saya tuh kalau misalnya kita nggak pegang, jadi nggak ada rangkaian tertutup, berarti arus dari Ya nggak ngalir. Nggak arus yang malu. grounding tuh nggak bakal ada. Jadi kabel Bukan arus grounding dari itu nggak grounding. bakal ada Bukan gitu, Pak. begitu caranya. Mikirnya bukan begitu. Gini ya, arus bocor itu biasanya ada insulasinya bocor. Dia tidak bisa menahan tegangan. Terus akhirnya dia menginduksikan seperti trafo, induksi dari primer ke sekunder. Cuman induksinya ini ke bodi yang berupa logam. Makanya yang plastik tidak ada masalah. Ya, bodi logam itu akan bertegangan. Kita bisa merasakan kalau tegangannya sudah di atas 60 volt, ya kita akan merasakan. Kalau 25 volt, kita tidak bisa rasakan karena diblok oleh impedansi kita, arusnya tidak bisa mengalir. Dan atau terlalu kecil arus yang mengalir dalam tubuh kita sehingga kita tidak merasakan. Gitu, tapi ada arus yang mengalir itu ada. Ya, tapi kalau tegangannya itu di bodinya itu besar, jadi bukan karena langsung, tapi karena induksi. Biasanya karena induksi, karena misalkan saja isolasi rangkaian aktifnya itu terkelopas, ya toh. Nah, terus kemudian fluxnya itu menginduksi bodinya, sehingga bodi tegangannya ada tegangannya. Gitu. Nah, kalau kita sentuh dan satu kaki kita itu nginjak kawat baliknya, ya ngalir arus. Ngerti kamu? Nggak ngerti, Pak. Makanya maksud saya, misalnya kita nggak nyentuh gitu, Pak. Manusianya nggak nyentuh. Nggak nyentuh tanah loh. Nggak nyentuh tidak menyentuh peralatannya, tidak menyentuh peralatan Terus, gitu. ya Nah, nggak terus kesetrum, ya gimana? ya kan nggak kesetrum kan. Nah terus Iya. berarti kabel yang ada di transformer ini nggak akan ada arus yang mengalir dong, Pak. Yang kabel yang pertanahannya itu. Kabel Iya. grounding. Ya tetap ada, Mas. Tetap ada. Kenapa bisa ada, Pak? Sebentar. Arus yang di trafo itu maksudnya itu kan ada arus beban, ada arus netral, tapi arus bocornya tidak ada. Makanya kamu harus bisa bedakan. Ya toh? Kalau arus bocor, ya enggak terjadi kebocoran. Arus kan banyak toh, Mas. Ada arus beban, ada arus netral trafo, karena bebannya tidak seimbang. Nah, ini beda lagi, arus bocor melalui tanah kan gitu. Nah, kalau pertanyaanmu, Pak, berarti tidak ada arus bocor yang mengalir? Ya iya, gitu aja. Tapi kalau di netralnya tidak seimbang, ya terjadi arus yang mengalir di netral, ya tetap. Karena netral yang mengalir itu karena ketidakseimbangan. Tapi karena arus yang di trafo mengalir karena beban, arus beban, ya tetap arus beban. Arus mana yang katanya gitu. Paham? Iya, Pak, Mbak. Berarti arus yang dari trafo ke tanah nggak bakal ada sebelum ada yang kayak nyetrum gitu, Pak? Loh ya, arus ke tanah ya IN itu karena ketidakseimbangan pasti terjadi. Tapi kalau kamu tanya, arus yang dari body yang kembali ke grounding, yaitu disebut arus bocor. Ya ada kalau orangnya kesetrum. Mengalir. Kan beda-beda toh. Dari tempat kakimu menginjak itu dia lari ke trafo. Jadi dari bodi kamu pegang, terus kemudian ke kaki lari ke trafo, itu arus bocor. Tapi kalau dari belitan sekunder, netral yang diketanahkan, itu ada arus netral. Itu Kenapa? selalu ada, Pak? Hah? Selalu ada itu, Pak? Iya, selalu ada, ya beda-beda.
Karena apa? Karena ketidakseimbangan beban. Kalau beban keseimbangan harus ada ngalir di netral. Makanya saya sampaikan, arus apa yang kamu tanyakan? Di trafo itu ada arus beban, ada arus netral, ada arus bocor yang kembali dari tubuh kita. Maksud saya tadi arus netral yang ke tanah, Pak. Ya Berarti itu tetap ada kalau selama bebannya tidak seimbang. rangkaian tertutupnya gimana dong, Pak? Dari situ ke tanah gitu aja. Loh, IN itu sama dengan IR ditambah IS ditambah IT, maka muncul nanti di situ. Rangkaian tertutupnya, ya dari rangkaian trafo itu tadi. Rumusnya kan gitu toh, arus IN itu sama dengan, jadi begini, arus netral itu karena apa? Karena total vektor yang dihasilkan oleh RST-nya, kalau seimbang, berbeda 120 derajat, ya kamu lihat ya, kalau vektor berbeda 120 derajat, dan itu sama besarnya, jumlahnya sama dengan berapa? 0, Pak, total. Iya Kalau itu. misalnya sama. Kalau tidak sama, RST-nya ada enggak? Kalau misalnya nggak sama ada, Pak. Lah iya, itu yang mengalir ini. Fenomena apa itu? Tapi berarti kalau netral diketanahkan itu juga mengalir ke tanah gitu, Pak. Iya, bukan dari trafo ke tanah, bukan, tapi dari bodi ke tanah. Baik, Pak. Kalau IN itu kan titik netralnya diketanahkan. Ya di situ arus IN itu. Lah arus bocor karena kamu pegang itu dari kakimu itu lari ke apa namanya? Ke netralnya, ya ke groundingnya itu, grounding trafo itu. Lari ke sana. Kan beda jalur. Loh, arus bolak-balik itu ya bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Bingung. Gimana, Haikal? Paham nggak kamu? Nggak paham? Mungkin nanti saya baca lagi, Pak. Loh, satu-satu gini aja. Kalau kamu arus netral disebabkan karena ketidakseimbangan beban, itu ngerti kamu? Itu paham nggak? Saya yang arus netral paham. Yang arus bocor dari manusia ke tanah itu paham juga. Tapi ini kasusnya tuh nggak ada manusianya gitu, Pak. Ya Bakal karena ada nggak arus yang nggak dari ada arus bocornya, ya berarti arus netral tok aja yang ke tanah. Nah itu saya bingungnya kenapa kalau misalnya nggak ada. Kan kalau ada manusia tuh gampang gitu, Pak. Rangkaian tertutupnya bisa kita lihat dari manusianya ke tanah, dari tanah ke kabel Iya, telepon ke tapi tanah, iya, itu rangkaian tertutup. Kalau iya. nggak ada manusianya gimana gitu, Pak? Saya bingungnya di situ. Oh, Rangkaian tertutupnya gimana? loh, bukan. Kaitannya kamu itu adalah bahwasanya IN yang mengalir di netral itu biasanya larinya di grounding. Kamu kan bingung gitu toh. Padahal itu tidak ada rangkaian tertutupnya, kan gitu pertanyaannya toh. Iya, Pak. Ya, lah grounding ini loh sumber apa namanya N. Jadi kalau ada elektron yang berlebihan dia lari ke N gitu. Bumi itu ya apa ya, potensialnya 0. Gitu loh. Harus mengalir kan karena ada elektron yang mengalir. Ngerti kamu? Nah, Paham. iya lah. Bumi itu menerima elektron seberapapun dia menerima. Paham, Pak, paham. Iya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Yang lain? Ya. Sementara itu dulu, saya belum ke bawah. Hanya pengantar dulu ya. Sebutkan bahwasanya sistem tenaga listrik dari pembangkit sampai ke beban ya, ini dialirkan. Itu kamu alirannya kamu cukup paham sekarang. Terus mempunyai keuntungan untuk interkoneksinya
Terus kemudian trafo-trafo itu ini Y delta fungsinya juga kamu sudah tahu bahwasanya Y di sini diketanahkan itu yang didistribusi itu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan tegangan, ya toh? Tetapi dia punya kelemahan jika ada arus bocor orangnya bisa kesetrum, tapi cara mengatasinya itu yaitu bodinya diketanahkan. Tapi tetap terjadi arus bocor. Karena arus bocor itu yang membuat diri kita mati itu kecil, 0,30 miliampere itu sudah sangat bahaya. Jadi 1 ampere itu sudah cukup besar, gitu ya. 200 miliampere itu bisa menyebabkan kebakaran. Jadi perlu diwaspadai. Memang untuk mengamankan, ya, adakah arus gangguan ke tanah, ya, terutama untuk jaringan yang seperti transmisi begitu ya, secondary-nya mesti Y diketanahkan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adakah gangguan ke tanah, karena dia melintasi area publik yang cukup jauh, cukup luas. Itu biasanya menggunakan Y diketanahkan, gitu. Kapan dia menggunakan delta? Biasanya kalau delta itu tidak diharapkan adanya gangguan ke tanah. Oleh karena itu biasanya di daerah-daerah yang misalkan gampang hazardous area, gampang terbakar, di penghilangan dan lain sebagainya, tidak dikendaki adanya gangguan ke tanah, maka itu biasanya digunakan sistem delta. Tetapi ada jeleknya supaya menjaga itu tidak terjadi tidak seimbangan suplainya, maka biasanya bebannya adalah 3 fase, jadi seimbang semua dan tidak diharapkan ada gangguan. Jadi salah satunya adalah untuk mendeteksi jika di rangkaian yang ditarik dari cukup jauh di area publik, biasanya sistem sekundernya diketanahkan untuk mengetahui adanya gangguan-gangguan ke tanah, gitu. Dan yang kita pelajari itu adalah hanya di sistem distribusi saja, baik yang primer sama sistem yang sekunder. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup karena saya ada keperluan. Mohon maaf. Jadi saya tidak bisa sampai jam 12.50 mestinya ini ya. Dari Senin 10 sampai 12.50. Ya, oke. Ini jumlah mahasiswanya ada 50 mahasiswa. Nanti kalau misalkan saya bisa mengakses absensi, maka akan saya anggap hadir semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. sama. Terima kasih, Pak. Ya.